Selamat sore, selamat berjumpa kembali teman-teman. Ya, pada kesempatan sore ini kita berjumpa lagi di kebun ini teman-teman. Di sini ada tanaman terong ungu, ya, dan juga tanaman pepaya yang sudah mulai berbuah ini. Ya, kita lihat ini. Dan juga tanaman pepaya yang baru ditanam atau 1 bulan ya, ini. Oke. Jadi seperti itulah tanaman kita teman-teman. Ini yang baru belajar berbuah. Sudah mulai 1 jempol ya. Buahnya sudah mulai ada 1 jempol. Demikian juga yang di sebelahnya sudah mulai berbuah juga ini. Ya, 1 jempol. Dan seperti kita lihat bersama ya, kalau di tempat kami sekarang ini cuacanya begitu ekstrimnya ya. Ini sudah jam 18 sore ya, jam 18 di sore hari. Jadi masih nampak itu sinar mataharinya begitu cerah sekali. Ya, jadi di sini kemaraunya sudah sebulan lebih nih teman-teman, bahkan mungkin sudah lebih nih, hampir 1,5 bulan lah. Tanahnya sudah begitu kering. Ya, kita lihat ini semuanya kering. Jadi untuk itu sebenarnya kalau dalam keadaan kondisi cuaca yang seperti ini teman-teman, seharusnya kita melakukan penyiraman. Namun karena seperti kita lihat bersama ya, seperti yang pernah saya buatkan video-video sebelumnya, di sini airnya agak jauh teman-teman ya. Jadi untuk melakukan penyiraman ya sepertinya agak sulit. Ya, sangat sulit sekali ya. Jadi sebagian tanaman ini saya biarkan aja tanpa disiram. Ya, seperti cabai rawit ini. Sampai sekarang ini sudah 1 bulan lebih kemarau. Ini tak pernah disiram ini teman-teman ya. Saya biarkan aja. Demikian juga tanaman terong ini. Ini pun tidak saya lakukan penyiraman ya. Saya biarkan sudah 1 bulan lebih tidak melakukan penyiraman. Ya, namun kalau pepaya yang saya tanam ini yang berumur 1 bulan ini yang saya lakukan penyiraman. Ini pun 1 atau 2 gayung kamar mandi ya. Hemat betul airnya karena kita cuma ada persediaan air ya segini teman-teman. Ya, inilah kita mampatkan air ya tampungan dari pondok ini, kita buatkan sumur di sini. Jadi inilah kita hemat-hemat lah. Karena di sini yang saya utamakan sebenarnya adalah tanaman pepaya ini teman-teman ya. Jadi jangka panjangnya nanti tanaman pepaya. Kalau tanaman terong ini mungkin paling 1 bulan atau 2 bulan lagi ini sudah kita musnahkan ya, karena sudah berumur. Dan kalaupun cabai rawit ini sebenarnya ini tidak menjadi penghalang kali, karena ini bisa kita atur lah jaraknya. Kalau agak dekat nanti ke tanaman pepaya bisa kita matikan dan kita pelihara tanaman pepayanya. Jadi untuk mengantisipasi tanaman pepaya kita yang masih berumur 1 bulan ini teman-teman tidak kekeringan atau tidak mati, jadi saya melakukan ini penyiraman dan juga memberikan ini teman-teman ya, sabuk kelapa atau kokopit ini teman-teman. Ini tujuan saya membuat seperti ini supaya tanahnya lembab ya. Jadi kalau kita siram tanahnya di bawah ini sabuk kelapa atau kokopit ini, dia akan bertahan 3 hari sampai 4 hari masih bisa bertahan lembab dia teman-teman. Sekalipun dia nggak sempurna betul karena memang ini ya dilakukan penyiramannya sekedar saja ya, tapi bisalah untuk bertahan hidup. Ya, mudah-mudahan nanti tidak mati ya, bisalah dia bertahan hidup. Jadi seperti ini saya buat untuk mengantisipasi tanaman pepaya yang berumur 1 bulan ini tidak kering ya, atau tidak mati. Ya, seperti kita lihat ini memang kalau sampai sekarang ini daunnya masih hijau-hijau ya. Kalau yang sebelah sini daunnya masih hijau. Walaupun kita tidak melakukan pemupukan sampai 1 bulan lebih ya. Jadi ini tujuan saya ini cuma untuk bertahan hidup aja sudah syukur ini. Kalaupun dilakukan nanti pemupukan mungkin tidak maksimal lagi nih teman-teman. Ya, karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim ini.
Ya, jadi seperti ini dia teman-teman ya. Semuanya saya berikan sabuk kelapa di seputaran pokoknya. Kalaupun sebagian ini masih kurang sebenarnya ini, karena diameter daripada pokok pepayanya ya masih kurang jauh sebenarnya. Ya, dan juga seperti ini masih, kalau nanti kita tambah juga ini sabuk kelapanya ini, karena masih kurang jauh diameternya dari pokoknya, itu masih kurang jauh. Ya, dan juga yang seperti ini semuanya masih kurang ini. Cuman karena di sini terlindung ini pokok kelapa yang sudah tua ini, jadi lumayan sejuk lah dia. Makanya daunnya pun bisa agak sejuk atau segar lah ya, apalagi ini sudah sore hari. Jadi nampaknya daunnya sudah segar-segar lah ya, karena tidak terkena terik matahari yang begitu ekstrim. Walaupun ya kita lihat sinar mataharinya masih terang betul, tak ada sedikit pun kabut untuk menutupinya. Nah, jadi di sini teman-teman ada tanaman pepaya kita ya, hampir sampai layu dia, karena tidak kita lakukan ya, tidak kita buatkan sabuk kelapa di seputaran pokoknya ya. Ya, kalau ini baru kita buatkan ini. Itu pun kita cari yang sudah bekas-bekas ini teman-teman. Sabuk kelapa yang sudah bekas dari tanaman yang sudah tua yang di sana tadi. Dan ini kita lihat ini ya. Ini sampai gosong ini daunnya ini teman-teman. Ini bisa ditolong atau enggak ini? Karena sebelumnya ini pun tidak saya lakukan pemberian sabuk kelapa atau kokopit. Nah, ini dia. Jadi sudah kering seperti ini teman-teman. Ini akan kita lakukan penyiraman dan kita berikan sabuk kelapa. Jadi kita siram dulu ini teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti masih bisa selamat lah. Ya, setelah kita lakukan penyiraman nanti kita tutupi dengan kokopit atau sabuk kelapa ini. Oke, mudah-mudahan masih bisa hidup. Ya, jadi semuanya kita lakukan penyiraman ya, yang masih berumur 1 bulan ini. Nah, seperti kita lihat ini, daunnya sudah begitu layu. Karena ini pun tidak kita kasih ini sabuk kelapa. Inilah sebentar lagi saya akan lakukan pemberian sabuk kelapa. Ya, kalau yang sebelah sini ini pun belum selesai saya tutupi ya menggunakan sabuk kelapa. Tapi seperti inilah dia, sudah kering. Kalau yang tadi yang pertama saya tunjukkan itu jauh sebelum kemarau, sebagian sudah saya kasih sabuk kelapanya, makanya dia daunnya agak segar-segar teman-teman. Ya, jadi seperti itulah teman-teman cara saya untuk ya mencegah supaya tanaman pepaya yang baru kita tanam ini tidak layu atau ya tidak mati lah ya. Mungkin 1-2 ada juga nanti yang tak tertolong, tapi sebagian mudah-mudahan bisa kita tolong. Kalau yang tanaman yang sudah tinggi ini sebelumnya pun kita sudah kasih ya, kita kasih ini sabuk kelapa yang ini ya. Ini di bawahnya sabuk kelapa juga ini teman-teman ini. Jadi karena batangnya sudah mulai besar, kita timbun lagi menggunakan tanah. Jadi semuanya ini sekelilingnya ini kita kasih juga sabuk kelapa sebelumnya teman-teman. Demikian juga yang di sebelahnya, semua itu kita kasih sabuk kelapa ini teman-teman ya, yang sudah tinggi-tinggi ini. Ya, ini sabuk kelapa ini sebelumnya sudah kita kasih juga ini, cuma sudah kita timbun menggunakan tanah. Jadi seperti inilah pertumbuhannya. Sekalipun ini tidak kita lakukan penyiraman, ini sampai 1 bulan tak ada kita lakukan penyiraman, tapi kita lihat ya daunnya masih segar-segar ya. Itu atas bantuan daripada sabuk kelapa tadi. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, mendukung channel kita ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.